Ya ini kira kameramen yang besar Pak. Oke, saya kira ini sangat menarik karena Mas Riki membaca sampai terngiang di ke bawah mimpi ya. Tidak hanya kepala tapi sampai ke bawah mimpi. Ini satu fenomena psikologis yang mendalam ya. Dan saya tidak akan membaca dari perspektif psikologi patologis. Ya. Tapi saya ingin bertanya apa yang mungkin Mas Riki rasakan kok sampai novel di etalase ini terbawa sampai ke mimpi. Apa mungkin fenomena macam itu yang membuat semacam mungkin Mas Riki sangat serius terhadap novel itu. Lalu mungkin scene ataukah apa yang masih Mas Riki ingat di dalam mimpi itu? Langsung dijawab Ya. Oke. Mungkin ini ya, kok bisa sampai terbawa dalam alam mimpi itu salah satu yang paling utama itu saya nggak bisa menemukan jawaban-jawaban yang ada di etalase, cerita-cerita di etalase. Akhirnya kan semuanya cerita-cerita yang ada di dalamnya ini saling benturan, nggak pernah ditemukan, akhirnya saling mempertanyakan. Dalam alam pikiranku selalu mempertanyakan, ini siapa sih? Ini apa sebenarnya yang dibawakan oleh Ugoran? Akhirnya selalu terpikirkan dalam pikiran sampai terbawa dalam mimpi. Nah, scene yang terbawa itu ketika aku mungkin ini salah satu ya, aku mencoba mengumpulkan puzzle ingatan ya dalam mimpi. Aku terbawa dalam ketika peristiwa di perpustakaan. Bagaimana aku mencoba seakan-akan aku menjadi seorang kara yang bertemu dengan Eva ketika itu di etalase tersebut. Tapi si Kara ini, aku sendiri belum mengetahui si perempuan ini siapa. Nah, sebab si perempuan ini menangis di depan etalase tersebut, menangis terseduh-seduh, dan aku nggak berani untuk mempertanyakan tersebut. Kamu menangis karena apa? Dan lain-lain. Mungkin cuma itu, pas waktu itu saja. Sebab kalau dalam cerita ini si Eva ini sulit ditebak juga sebenarnya. Bahkan ada satu waktu dia itu nggak mau mengurus orang tuanya juga. Kan di dalam kehidupannya si Eva ini hidup sama orang tuanya, terus orang tuanya sakit, si Eva nggak mau menghidupi ataupun bantu orang tuanya. Bahkan di rumahnya pun itu seakan-akan nggak terurus di rumahnya, karena si Eva ini banyak pikiran, mungkin ya, banyak hal-hal yang saling menabrak dalam pikirannya, banyak masalah dan lain-lain. Nah, aku bertemu di scene tersebut, aku masuk dalam scene ketika di perpustakaan di etalase. Bagaimana pertemuanku sama si perempuan ini, sampai di situ saja. Sebenarnya siapa ini? Gitu. Bahkan sampai bangun tidur, mau ketemu sopo aku. Sebenarnya aneh. Ya mungkin karena aku sampai terngiang-ngiang, mungkin awal aku memang menyukai musik-musik Melby mungkin. Nah, aku mengenal Melby dari situ, akhirnya terbawa terus sampai sekarang. Ya, seakan kita diajak untuk belajar filsafat mungkin ya. Bagaimana kita mengenal, bagaimana kita masuk di awal kerja filsafat mungkin seperti itu, menjadi seorang sofisme pemula mungkin seperti itu gejala mungkin ya, gejala awal masuk. Ya jadinya kayak Faiz seperti ini.
Dari Masnya ada tanggapan? Sudah. Udah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Rasa sedikit dulu. BGM. BGM. BGM kok. Terima kasih Mas Riki yang memaparkan buku di etalase dengan sangat rumit. Saya tidak begitu mengenal si penulis. Hanya saja tadi disampaikan ada titik-titik temu yang itu sudah sangat familiar dengan diri saya, misalkan oh ternyata alumni UGM S1-nya, kemudian oh ada teater garasi di situ, kemudian apalagi tadi ya, itu maksudku itu titik-titik yang saya kenal lah, yang saya kenal. Kemudian setelah melacak biografinya si siapa namanya Mas? Uguran ini, si Uguran ini ya kayak itu apa lah ya. Si Uguran ini yang S1-nya sosiologi UGM, kemudian S2-nya MA-nya dia dapatkan di Amsterdam, kemudian doktoralnya di New York, dan itu adalah teatrikal, jurusannya teater itu kan. Kemudian saya mencoba membayangkan betapa buku yang dia, cerita yang dia tulis, kemudian penokohannya itu, saya tadi mencoba membayangkan nonton teater gitu. Nonton teater yang tokoh-tokohnya fiktif, kemudian kekuatan di logikanya begitu kuat, sehingga saya cenderung sepakat dengan ketika Mas Riki memposting tentang buku ini di mana, di Twitter atau di mana, yang ditanggapi oleh buku Ake itu, tanggapannya apa, buku goib itu ya. Saya sepertinya kok sepakat itu ya. Goibnya itu tidak hanya sebatas bahwa ini adalah cerita fiktif, tetapi saya mencoba tadi menguatkan logika saya, nalar saya itu kok tiba-tiba itu lap gitu. Lap hilang gitu, lap hilang gitu. Wah ini ya nggak tahu apakah karena memang cuilan-cuilan cerita yang disampaikan oleh Mas Riki, kemudian ketika saya coba menyimpulkan lap hilang gitu. Tapi sepertinya berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Mas Riki sendiri sebagai pembaca ya. Ini melatih logika kita. Kemudian saya pikir kalau memang kekuatan pembaca di nalar berpikirnya, logikanya itu tidak ini Mas Riki begitu lumayan ya, hanya masuk di mimpi ya. Tapi kalau memang tidak tangguh itu logika berpikirnya, nalar berpikirnya itu ya sepertinya akan masuk ke komentar di akun berikutnya yang kedua itu, teman dari Malang atau dari mana itu, Surabaya ya. Bahkan Mas Riki sendiri mengatakan ya ini iso-iso gendeng ini, gila ini. Oke, itu satu hal ya, itu satu hal. Saya mencoba untuk meraba-raba, ternyata bukunya segaib itu. Segaib itu dan sekuat itu untuk mengajak pembaca terkait untuk bagaimana melatih logika para pembaca. Yang itu tidak pasti juntrungnya dan tidak cetol juntrungnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin ini lebih meminta semacam meminta penguatan dari Mas Riki. Tadi disampaikan bahwa sepertinya salah satu ajakan buku ini adalah mengenalkan tokoh-tokoh yang disampaikan si Uguran di dalam bukunya, yang itu juga sepertinya serta-merta gitu ya. Sisipan petunggul muncul gitu, misalkan si Hawking, kemudian bahkan tadi muncul Nietzsche, Freud dan seterusnya itu. Apakah memang itu muncul begitu saja atau sama sekali tanpa ada latar dan mungkin ya saklumit penjelasan gitu, misalkan
Nietzsche tentang ngomong apa, terus Hawking ini kepiye gitu, apakah memang sama sekali tidak ada gitu. Kalau memang sama sekali tidak ada, ya sepertinya memang ini membutuhkan seorang pembaca yang dia kemudian memiliki curiosity yang tinggi. Karena kalau tidak, misalkan yang para pembaca pemula dan yang itu tidak mengenal tokoh-tokoh yang disampaikan di buku itu, ya dia malah akan berhenti di Nietzsche iki jeneng wong apa jeneng kota apa jeneng panganan gitu kan malah gak roh gitu. Iya, kecuali memang dia seorang pembaca yang curiosity-nya tinggi, itu kan dia akan melacak kemudian mungkin dengan gawenya Nietzsche iki apa sopo, kemudian Hawking ini sopo, Freud ini kepiye dan seterusnya. Jadi sementara itu Mas Riki tanggapan saya. Terima kasih. Sedikit menambahkan ya tadi dari pemaparan Pak Narno tadi, memang yang dijelaskan oleh Goran ini hanya sisipan, jadi nggak ada latar sama sekali. Tiba-tiba muncul si Hawking dalam cerita, tiba-tiba muncul si Nietzsche, tiba-tiba muncul si Marx. Nah semacam itu hanya berkelebat saja, hanya sisipan. Mungkin lah kalau dalam beberapa buku menjelaskan sekaligus sama teorinya. Nah ini teori sama tokoh ini dibedakan. Jadi waktu-waktunya sisipannya itu berbeda-beda. Misal teorinya Hawking, misal filsafat telah mati. Nah semacam itu. Tapi ada ya? Nggak ada, mungkin hanya kayak semacam apa ya? Nggak dijelaskan filsafat. Kalimatnya nggak langsung filsafat telah mati. Jadi semacam kayak kalimat apa ya, naratif membicarakan tentang filsafat, kematiannya filsafat, tapi nggak langsung filsafat telah mati, semacam itu enggak. Jadi ceritakan seakan ya semacam kalimat panjang cerita semacam itu, bahwasanya intinya filsafat telah mati. Nah kayak semacam itu, tapi nggak dimasukkan si teori ini sebetulnya dari siapa, nggak dijelaskan. Nah tiba-tiba di halaman berikutnya, di bab berikutnya lah misal itu Hawking muncul. Nah beda-beda tempatnya semacam itu. Mungkin itu yang diajak kita untuk anjir apa sih ini. Ya betul yang diomongkan sama Pak Narno tadi. Mungkin kalau kita nggak mengenal tokoh-tokoh misal Hawking, terus Marx, terus berbagai macam tokoh lainnya, kita ya mungkin akan berhenti di awal cerita, males akan menelusuri jejak-jejak yang diceritakan oleh Goran. Tapi aku pernah tanya-tanya sama teman-teman, kenapa kok kalian tetap memaksa untuk membaca buku ini? Kan sudah jelas-jelas buku ini memang buku wong gedhe dari ngono. Nah ternyata mereka untuk memaksakan ini karena mereka memang menyukai si Unggoran Pasat, malah menyukai Melby, Majelis Lidah Berduri. Akhirnya mereka paham tidak paham, mereka itu mencoba untuk menelusuri buku ini, pokoknya dibaca sampai selesai. Nah semacam itu. Aku pernah tanya kepada beberapa teman-teman, dan aku tanyakan, apa yang kamu dapat dari buku di etalase ini? Nggak dapat apa-apa. Nah itu, jadi betul yang diomongkan sama Pak Narno, kalau kita nggak mengetahui tokoh-tokoh semacam Milli Vanilli tadi, tokoh-tokoh film sinema dan lain-lain, banyak tokoh-tokoh, nggak hanya di tokoh-tokoh pemikir, tapi tokoh-tokoh aktor teater dan lain-lain itu juga dimasukkan di sini. Nah akhirnya itu yang akan mempertanyakan pikiran-pikiran kita, ini sebenarnya siapa? Mau tidak mau kan kita akan browsing, akhirnya ke distract lagi. Macam-macam itu. Untuk aku sendiri yang dari kecil sampai sekarang bacaannya fiksi, dan itu udah jelas alurnya kayak gimana dan pasti ada endingnya, pasti ada jawabannya. Mungkin kalau baca buku itu di lembar awal aku baca udah mikir kayak, ini buku apa sih? Kok gak jelas maksudnya? Malah habis tuh gak tak baca lagi. Mungkin dari aku tanggapi itu. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Mas Faiz, kaum sofisme. Ayo.
Pemula apa? Oh, pertengahan? pemula. Apa pertengahan ya? Pemula. Masuk kaum sofisme pemula. Mbak, monggo. Mbak IAIN. Waduh, poros kebudayaan ini. Poros kebudayaan. Terus. Aliran Jampes. Poros kebudayaan aliran Jampes. Terima kasih atas pujiannya. Iki lah salah satu ini. Salah satu grup ya jalan. Saya menyambung dari titik tolak Pak Narno tadi, bahwa saya juga tidak mengenal siapa itu ukuran prasat. Saya juga tidak mencarinya, dan tidak memiliki titik temu seperti Pak Narno tadi yang titik temunya di Teater Garasi dan UGM. Saya malah tidak kenal sama sekali, tidak mendengarkan Melby sekalipun ya dan tapi saya tertarik ketika pembahasan novel tadi yang dibacakan oleh Mas Riki. Saya juga tertarik untuk membacanya mungkin setelah Mas Riki nanti. Pertanyaan saya itu biasanya itu seorang novelis atau seorang cerpenis itu selalu tidak lepas dari basic latar belakang pemikirannya. Katakanlah Kunto Wijoyo, dia dalam beberapa cerpennya mesti memasukkan beberapa wacana-wacana, entah itu keislamannya atau mungkin politik Islamnya di dalam cerpen-cerpennya. Nah, kalau si Ukuran Prasat itu apa latar belakang wacana yang dia bawa gitu? Entah itu dari karya-karyanya atau mungkin lagu-lagunya yang mungkin jenengan adalah pendengar Melby kan itu. Soalnya saya tidak mendengarkan Melby. Mungkin itu Mas. Oke. Terima kasih. Sip, mungkin ini memang Ukuran Prasat kan lahir dari Lampung, terus kuliah di UGM di sana, akhirnya berkegiatan ataupun kerja-kerja kebudayaan di Jogja. Kerja-kerja kebudayaan di Jogja, dan ini bergeliat di berbagai macam gelanggang kebudayaan waktu itu di situ. Di situ si Ugoran ini, kalau kalian mungkin ingin mengetahui kebanyakan naskah-naskah yang diceritakan di atau di lagu-lagu Melby lah, mungkin ada kaitannya sama buku ini. Memang ada kaitannya. Melby memang terbentuk novel ini lebih dulu daripada si Melby itu sendiri. Makanya mungkin kalau kita dari lihat lagu-lagunya Melby, itu isinya adalah perihal tentang, mungkin ya kebanyakan musisi pasti akan bawa isu. Misal sepasang kekasih yang bercinta di luar angkasa. Kalau saya memaknai sepasang kekasih yang bercinta di luar angkasa, mungkin seakan-akan ini aneh ya. Jadi ini bercinta di luar angkasa ini ye sopo ini. Nah, ini adalah bentuk kritikan Melby, kritikan terhadap kita seakan-akan mau bercinta di dunia pun kita selalu Ada di angkasa. enggak, Merasa di angkasa. kita bercinta di dunia sendiri, di dunia kita nggak bisa bebas. Kita diambil sama polisi, didiskriminasi dan lain-lain. Apakah kita harus bercinta di luar angkasa bisa bebas? Nah, semacam itu pikirannya Ugoran itu. Jadi mungkin itu. Nah, misal di salah satu lirik lagu single terbarunya Melby, Serampangan, itu menceritakan bagaimana lingkungan kita rusak, dihancurkan oleh alat-alat berat. Bagaimana kita, anak-anak muda kita mencoba untuk mempertahankan lingkungan kita, udara agar bebas, menghirup udara yang sehat dan lain-lain. Tapi bahkan negara pun menghancurkannya. Masa depan yang awalnya kita anak muda pasti akan bisa menerawang proyeksi ke depan, masa depan pasti cerah dan lain-lain.
anak-anak kecil. Tapi seakan menuju dewasa pasti kita akan resah. Udara sudah nggak baik, terus lingkungan sudah rusak, krisis iklim dan lain-lain. Nah semacam itu. Tapi lirik-liriknya Melby itu mungkin agak apa ya? Mungkin banyak metafor-metafor ya mungkin ya. Banyak metafor-metafor yang mungkin sulit untuk dimengerti kalau kita nggak benar-benar memaknainya. Cuma membacanya ya kita nggak bakal tahu. Nah, ya mungkin itu latar belakangnya mungkin memang sih kalau aku lihat ya memang dari orang-orang Melby itu orangnya keras-keras gitu. Jadi ya semacam itu Melby. Seakan ya mereka ingin bebas menuliskan apapun dalam pikirannya. Nggak seperti ya semacam ini. Ini ada salah satu apa ya? Tanggapan dari Nirwan Ahmad Arsuka. Novel ini sekalipun tak sepenuhnya deras dan menghanyutkan, telah memancing hasrat saya untuk menjelajah. Tak banyak novel kita yang dapat melakukannya. Nah seperti tanggapan seperti ini. Jadi nggak banyak novel yang menceritakan perihal-perihal semacam ini. Mungkin dari apa yang dikatakan oleh Mas Siroj, Poros Kebudayaan Kabupaten, dia memang benar kan, misal dari Kunto Wijoyo pasti ya ada latar belakangnya dan lain-lain, masuk dalam keislaman dan lain-lain. Tapi seugoran gitu, alah kita bisa melihat orang-orang seni-senian lah ya, kebudayaan dan lain-lain. Pasti mereka nggak bisa melepaskan dengan kebebasannya mereka. Lah ketika mereka itu tetap terikat dengan apa dalam terikat dalam agama yang paling kuat, misal semacam itu, mereka itu akan menuliskan ataupun membuat karya itu nggak bisa bebas gitu. Nah, mungkin semacam itu. Dan teater garasi mungkin ada yang kenal Mas Cimbil, yang beliau itu sudah meninggal itu. Terus Pak Jokpin juga pernah di sana di teater garasi. Ya semacam itu. Orang-orangnya ya keras-keras lah ya kebanyakan di teater garasi itu minimal ya akademisi dan lulusan S2 semua, jadi ya nggak usah kaget. Dari Mas Ira sudah tanggapan? Sudah terpuaskan? Ini dilanjut lagi, siapa yang mau bertanya? Mungkin dari Mbak. Terima kasih telah sudah tadi menyampaikan materi Mas Ate. Sebelumnya saya datang ke sini juga dalam keadaan kosong aja, nggak tahu mau membahas apa, yang dibahas apa sebenarnya juga tidak tahu tadi. Tapi kelas yang sangat menarik bagi saya adalah karena ketidaktahuan saya tadi, karena kekosongan saya tadi. Pas saya nyambungnya ke malah ini kok kayak cukup gaya, ada unsur-unsur. Nah, saya kan juga pencinta musik juga ya, metal juga, kayak rock, kayak metal, kayak kebebasan di situ. Kayak karena saya hubungkan dengan literasi saya di dunia musik ya, seolah-olah ini kok nyambung ke budaya punk, budaya seperti itu ya, budaya kaum penikmat kebebasan, kita yang merindukan kebebasan. Terus akhirnya kita melampiaskan lewat karya-karya tadi ya, penyampaian keresahan kita, kritik kita dalam sebuah novel. Dan ini suatu hal yang mungkin sangat langka. Dan dari ini pun saya menemukan di sini, di sini di karya tadi, karyanya Barat Pasat. Saya tahu juga dari sini ternyata ada ya seorang itu ya, seorang bergenre, menurut saya ya, menurut saya ini kan agak bergaya metal juga ya, menulis literasi, menulis sastra itu ya, senyantrik itu. Nyantrik tuh saya, ini karya nyantrik sekali. Ya tanggapan saya mungkin itu saja. Terima kasih saja. Pang sekali hari ini. Nah sebetulnya
sebelum namanya itu Majelis Lidah Berduri, itu awalnya adalah namanya Melancholic Beach. Nah itu di awal apa ya, corona itu Melbi itu menyampaikan bahwasanya nama mereka akan diganti menjadi Majelis Lidah Berduri, tapi sapaan kolektifnya itu tetap Melbi. Nah itu entah dulu itu mengambil nama Melancholic Beach itu apa ya juga nggak tahu. Jadi memang mereka ini memang low profile mungkin ya, no face no name. Ya semacam itu. Ya musik-musiknya menurut saya itu nggak terlalu apa ya, mungkin lah dari essential metal ya, essential metal, tapi aransemen musik dan lain-lain itu nggak semacam itu. Mereka Melancholic Beach itu hadir itu bersamaan dengan teater garasi ini. Mereka adalah pemain-pemain teater garasi juga. Jadi isinya ya memang semacam itu. Mereka hadir bersamaan dengan teater garasi. Pernah satu waktu di Arjot kemarin pas waktu saya juga hadir di Arjot, itu Melbi itu menampilkan musik, bermain musik dengan teater langsung. Jadi pas waktu apa ya, mungkin bagiku itu terlalu mewah banget. Kan jarang sekali kita melihat apa ya, menampilkan musik dan itu langsung diperankan oleh apa, pemain-pemain teater langsung menampilkan teater langsung juga. Dan ketika itu pas waktu itu menyanyikan lagu apa, Serampang. Nah Serampangan itu isinya ya itu orang-orang yang menampilkan kisah-kisah yang ada di dalam lagu tersebut. Keren lah pokoknya itu Melbi. Ya, mungkin kalau teman-teman pengen tahu Majelis Lidah Berduri, coba lihat di Spotify digital stream kalian masing-masing. Itu mungkin ya musik-musiknya musik-musik apa ya, musik-musik teater lah istilahnya, musik-musik teater semacam itu. Tapi ya bisa pernah ada yang aransemen, mungkin dari teman-teman yang memang fokus dalam scene musik, itu ada salah satu lagu 7 Hari Menuju Semesta, itu sering di cover banyak band. Misal Dongker itu band punk dari Bandung, dia itu mengcover 7 Hari Menuju Semesta, itu jadi pang-pangan. Jadi ini apa, musiknya itu cepat dan enak, padahal isinya itu memang di dalamnya itu sebetulnya si Ugoran itu menceritakan bahwasanya dia itu marah ada genocida di Palestina semacam itu, marah, tapi kemarahan dia itu mencoba menuliskan dengan bahasa yang nyastra, berarti sastra, enaknya semacam itu. Nah si Ugoran jadi ya nggak terlihat kayak beda lagi kalau kita melihat band pang-pangan, nanti isinya ya marah-marah, miso-miso. Nah setidaknya apa, minimal enek apa kata fuck lah, nah misal macam itu. Tapi Ugoran itu enggak, dia itu menggunakan bahasa-bahasa yang enak didengar, kalimat-kalimatnya, diksi-diksinya dengan bahasa-bahasa sing indah, sastra. Nah misal ini diringi, misal di apa ya, di refnya 7 Hari Menuju Semesta, gue nyanyi malah. Nggak apa-apa. Nah, enggak. Nah misal ini di 7 Hari Menuju Semesta itu ada liriknya begini: katakanlah jika aku Israel, kau Palestina, jika aku Amerika, kau seluruh dunia, jika aku miskin, kau negara, jika aku mati, kau kematian lainnya. Nah, semacam itu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi dimasukkan hari-hari juga. Bebatkan seluruh semesta. Nah, semacam itu lirik-liriknya. Ya, karakteristik apa ya, musik-musik teater semacam itu. Jadi nggak kayak band-band punk-punk yang
bebas, seakan-akan kayak band bebas sih ya pang, enggak, padahal musik-musik teater juga bebas, tapi punya karakteristik masing-masing. Melby menggunakan bahasa-bahasa yang indah, tapi intinya di dalamnya padahal dia itu marah-marah. Terus kalau band punk kan jelas dia itu marah-marah, intinya apa, setidaknya ada kata fuck lah, nah, bisa seperti itu, fuck, sial, marah-marah. Nah itu mungkin itu ya. Jadi si Ubaran Prasad ini dia tuh marah, tapi membungkus kemarahannya itu dengan menciptakan lagu menggunakan diksi-diksi sastra nih. Betul. Nah, Mbak Din, sebagai pecinta teater. ada kok Mbak. Wah, teater pemula. Ada kok Mbak. Kalau Saman pengen tahu di YouTube kalau nggak salah, itu ada penampilan di Art Jok, ada salah satu apa ya, cuplikan penampilan Melby beriringan dengan teater, nyanyi langsung. Jadi ketika lah sama ada misal di Jawa Timur nanti, ya semoga aja teater Garasi itu tour di Jawa Timur juga. Nah, biasanya tiketnya itu berkisar 150-250-an mungkin. Itu pasti akan bawa Melby di sana. Kalau Saman pengen tahu, misal nanti coba lihat di Instagramnya Melby. Nah, nanti Saman bisa tahu nanti di sana Melby akan tampil bersamaan dengan teater juga. Keren kok ininya. Musiknya memang mewah dan megah bagiku. Mungkin itu. Ya senan dulu pripun Mbak. Sama ning kene ning arep pisan lho. Chapter-chapter dalam mimpi burukmu. Seluruh kejadian ini adalah mimpi burukmu. Kukatakan saja bahwa apa yang tertulis di sini adalah tulisanmu. Tulisan yang kau siapkan di suatu waktu untuk kau temukan dan kau baca. Semacam diary di waktu yang lain. Seperti juga masa kecilku. Kau mengingat suatu kali kau terjatuh dari ayunan. Kemudian teman-temanmu mengejekmu. Kau begitu malu hingga sembari menangis terkencing di celanamu. Kau mengingat hari penting itu. Hari di mana untuk pertama kalinya kau membenci dunia. Kau mengingat warna dan motif pakaian yang kau kenakan. Kau mengingat wajah orang-orang yang mengejekmu. Kau mengingat warna langit, mengingat bau seluruh atmosfer. Tapi sekarang semuanya hanya ingatan. Kau mengingat betapa sakitnya perasaan kecilmu waktu itu. Tapi sekarang seluruh kejadian ini hanya ingatan. Ingatan. Apa yang membuatmu percaya bahwa seluruh kejadian ini nyata? Apakah karena alibi yang dikenakan gurumu ketika mengantarmu pulang ke rumah? Proses transfer informasi yang diterima orang tuamu sehingga kemudian informasi tersebut terus-menerus dapat diakses ulang. Dapat diakses ulang dalam bentuk bank data kenangan bersama. Bagaimana jika aku katakan bahwa dirimu atau aku yang menulis tulisan ini menemukan satu simpul
di mana segala kenangan tak bernilai dan berubah-ubah sekehendak waktu. Pernahkah kau berdiam di dalam sebuah ruang tertutup? Kuncilah kamarmu. Bagaimana kau tahu bahwa kenyataan sedang berlangsung di luar sana? Semua yang terjadi pada diriku adalah kehilangan kepercayaan. I start to losing my faith on things happens on me. Happens on you? That is why this theory, I presume, is the theory of me and you, not a theory of others. Oh iya, aku sebenarnya mau pengen tanya ke Pak Narno. Sebetulnya si Kara ini kalau dalam istilah psikologi ini punya penyakit semacam apa sih? Kalau dia itu kayak seakan-akan bermain-main dengan bayangannya, ia mencoba untuk membunuh bayangan-bayangannya dan lain-lain. Nah mungkin itu ya, aku mau mempertanyakan itu kalau dalam istilah psikologi. Tania psikologi. Oke. Sepengetahuan nih, nggak apa-apa. Aku pengen tanya kali. Sebelumnya mohon maaf ya, karena kami juga masih psikologi pemula. Jadi untuk istilah-istilah tersebut mungkin ada beberapa hal yang belum benar-benar mengerti gitu ya. Tapi kalau misalnya bermain-main dengan bayangan atau apa itu mungkin setahu saya ada kaitannya dengan skizofrenia, di mana dia punya dunianya sendiri dan mungkin seperti dunia imajinatif yang dia buat seperti itu. Tapi sebelumnya mohon maaf juga, lu bapak kan ada bapak psikologi juga, mungkin lebih mengerti, lebih bisa seperti itu. Lain bapak psikologi. Seperti itu mas. Tapi untuk istilah itu tidak semuanya adalah abnormal ya. Kalau gimana ya, itu tuh kayak suatu keunikan manusia gitu, unik sekali. Jadi gimana ya, kalau dikatakan penyakit bukan gitu. Kalau skizofrenianya itu kalau diagnosisnya mendalam termasuk abnormal itu. Kalau Kayak teman imajinatif atau bayangan itu masih normal apa berapa? Kayak aku punya teman bayangan sendiri gitu. Bayangan itu sendiri dia pikiran. Kalau bayangannya enggak dilakukan terus menerus atau berkepanjangan, mungkin itu hanya sekelas imajinatif yang enggak sampai ke penyakit atau gimana. Ini Mbak, masih selamat? Masih selamat? Alhamdulillah. Terima kasih. Psikologi. Iya toh? Ngambilnya skizofrenia. Skizofrenia. Frenia.
skizofrenia. Nah, kira iki kok ben ditulis karo Sofis pemula. Ya? Oh, ngono ya. Karena dia nganu ada apa ya? Sisi lain lah. Sisi lain dia suka bermain dengan imajinasinya. Bisa menemukan teori baru. Oke, mungkin itu dari saya ya. Mungkin ada yang membacakan. Ini waktu ini sampai jam berapa? Sampai besok isu. Los. Sampai kiamat. Ya ngene iki. Ya mau yo pemikiran radikal ini lah. Anaknya Pak Eko. Sampai jam berapa? Jam berapa sih? Jam 5 kurang. Apa enak sih macaknya puisi nih? Dari Mas Syafi'i katanya sampai jam 5 kan? Mas Syafi'i. Mas Syafi'i ini tokoh imajinatif loh. Dia cetak aku loh. Tokoh imajinatif. Dia cetak aku loh masa imajinatif. Lah kan nggak ada berarti tokoh imajinatif di sini. Teman bayangannya. Teman bayangannya nganu apa? Tokoh kebudayaan, para kebudayaan sama Sofis pemula ya. Itu. Mungkin Mas Sirot mau membacakan puisi. Tidak bisa membaca. Ini Mbak Yayan mungkin ada yang mau membacakan puisi. Gak apa sembarang, puisi ini dewe gak apa. Monggo Mbak. Mumpung saya waktu. Nah, kayak enak sing ngetokne buku, monggo Mbak. Nah, buku catatan di sini akeh ya Mas Yan. Catatannya dibaca nggak apa-apa. Is maca puisi apa guys? Ya wes orasi lah. No. Masih. Apa sudah? Yes. Kata-kata hari ini Mas. Kata-kata hari ini. Wis wong kalah enggak kalah dong. Oh, apa kata-kata hari ini? Enggak ada kata-kata ya mungkin. Mungkin untuk Bapak mungkin malah tahun baca mana ini bisa collab sama Kediri Bupati bisa dijadwalkan. Misal saya menawarkan collab ini. Saya bapak psikologi bukan bapak mana. Bukan bapak mana. Istilahnya baru-baru ya, Bang. Udah dicatat ya, Bang. Saya menemukan istilah-istilah. Ini teman-teman ini. Ini loh Bapak. Bapak. Ya nanti didiskusikan. Ada Kediri Bupati ini teman-teman ini juga setelah ini mau mendiskusikan mau buka apa Mbak? Taman baca baru juga di desa titik gitu. Mungkin bisa disosialisasikan prokernya. Prokernya. Proker KKN. Kamu kayak kepala desa. Ya. Kakean belum by mail. Sanggemku rada cerutak ya. Iya, Pak. Wes kita langsung ditutup iki. Kata-kata hari ini, Bang. Wah, kata-kata hari ini apa iki? Anjir. Apa ya? Terus aku tak jajal tak ngocokne iki ya, puisi ya. Senenggone apa jenenge? Epiloge lah. Lalu sebuah pertemuan. Sebuah kecelakaan kecil dalam deret kejadian yang sebelumnya berpilin-pilin kelelahan. Sebuah pertemuan yang tidak semata-mata mengantarkan mereka pada satu sama lain. Ada yang turut serta dilahirkan. Suatu kali bagian dari diri mereka yang terbelah menegur mereka diam-diam, mengajukan pertanyaan dalam susunan kalimat dan kata-kata yang tidak mereka kenali. Sebuah kisah yang ditulis di antara yang bertumbuh dan yang berpantulan. Wajah-wajah mereka, wajah-wajahmu. Kuburan kelas 1.